9 Sutra Matahari 327. Edisi yang ke-3628 dan 3629. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Semuanya, masuklah ke senjata ajaib luar angkasaku. Ye Tianfei mengirim pesan kepada para dewa sejati dalam aliansi. Tuan Muda Ye, beberapa dari kami akan tinggal bersama Anda dan dapat membantu Anda bila diperlukan. Kata seorang leluhur tua klan setan bumi. Tidak untuk saat ini. Semuanya, masuklah ke senjata ajaib luar angkasaku. Jika aku membutuhkan bantuanmu saat itu, aku akan membiarkanmu keluar tepat waktu. Kata Ye Tianfei, lalu teleport semua orang ke Phantom Tower. Sombong atau tidak itu tergantung dengan siapa kita berhadapan. Di hadapan kalian, kita tentu punya kualifikasi untuk menjadi sombong. Pada saat ini, kedua lelaki itu mendengar kata-kata tuan dari kubu pembela, dan mensibir di wajah mereka. Seorang pria berbicara. Bagus sekali. Kalau begitu, izinkan saya melihat apakah kamu mampu melakukan ini. Mendengar hal itu, wajah lelaki setengah baya dari kubu penjaga menjadi gelap. Ia tidak tahan lagi dan mengambil tindakan. 18 tombak emas tiba-tiba keluar dari badannya. 18 tombak itu berada pada arah tertentu dan dengan kekuatan dahsyat melesat menuju ke arah dua lelaki paruh baya itu. Setiap tombak bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun, menghadapi 18 tombak pembunuh tersebut, kedua pria paruh baya itu hanya meremehkannya. Salah satu dari mereka meninju, dan sebuah bekas tinju besar muncul, dikelilingi oleh tanda-tanda misterius, dengan kekuatan yang luar biasa dan energi yang mengerikan. Dang dang dang, setelah serangkaian suara benturan logam yang tajam, ke-18 tombak emas itu terguncang. Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya yang menjaga Kam tidak dapat mempercayainya. Tahukah kamu, masing-masing dari 18 tombak emasnya adalah senjata sakti tingkat dewa sejati, dan mereka membentuk satu set, bergema satu sama lain, dan kekuatan serangannya sangat mengerikan. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika lawan dapat mematahkan serangannya, dia harus dapat menggunakan senjata sihir untuk melawan. Tanpa diduga, lawannya menghancurkan semua 18 senjata saktinya hanya dengan satu pukulan. Siapa kalian? Di kekosongan ke-6 ini, tidak banyak master di tingkat dewa, dan bahkan lebih sedikit dewa dengan keterampilan sekuat itu. Kalian berdua pasti bukan orang yang tidak dikenal. Lelaki parubaya dari kubu penjaga itu mundur selangkah, mengulurkan tangannya, memanggil kembali semua tombak emas yang telah terhempas, menggantungkannya di depannya, lalu bertanya dengan wajah serius. Kau tidak layak mengetahui asal-usul kami. Jika kau tidak ingin mati, keluarlah. Salah satu pria itu berkata dengan dingin. Buat apa buang-buang waktu bicara dengannya? Bunuh saja orang ini. Seorang laki-laki lain melangkah maju, dan sebuah kuali persegi besar yang sangat lusuh hingga warna aslinya tidak terlihat lagi keluar dari badannya. Ia melayang ke angkasa dan terus membesar. Rune misterius terpancar dari badan kuali besar itu. Energi yang dilepaskan oleh kuali persegi ini begitu mengerikan sehingga ruang di sekitarnya tidak mampu menahannya. Ia ditekan dan mengeluarkan suara berderak, lalu terus riuntuh. Orang ini juga sangat kuat. Pria parubaya di kubu penjaga merasakan energi mengerikan yang terpancar dari kuali persegi itu dan matanya tak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Menghadapi kuali 4 sisi yang mengancam, dia tidak berani lalai. 18 tombak emas di depannya tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Pada saat yang sama, 5 jenis senjata sihir lainnya keluar dari badannya. Mereka semua berada pada level dewa sejati. Masing-masing dari mereka memancarkan cahaya ilahi yang bergulir dan menghalangi kuali 4 sisi. Dang dang dang, setelah serangkaian suara benturan logam yang besar, semua senjata ajaib terlempar oleh kuali persegi itu. Pria parubaya di kamp penjaga juga terkejut dan terlempar mundur, wajahnya langsung pucat pasi. Bagaimana ini mungkin? Dia terkejut dan marah, namun sangat tidak rela. Dia terlempar mundur hanya dengan satu gerakan. Kekuatan kedua orang ini sangat mengerikan. Dari mana mereka berasal? Jika pertarungan berlanjut, aku sama sekali tidak akan bisa menandingi mereka. Orang yang baru saja bertarung dengannya adalah pria setengah baya lainnya. Sekarang dia menyadari bahwa kekuatan kedua pria itu sungguh mengerikan. Ia pun langsung punya ide untuk mundur, sebab ia tidak begitu yakin bisa berhadapan dengan satu saja di antara mereka, apalagi dua. Bagus sekali, saya akan mengingat apa yang terjadi hari ini.
Pria parubaya dari kubu penjaga tidak berani tinggal lebih lama lagi dan berbalik dan pergi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, jembatan pelangi yang dibentuk oleh berbagai hukum besar muncul di bawah kakinya, menopang kakinya dan melesat menuju ruang yang jauh dengan kecepatan yang mencengangkan, menempuh jarak yang jauh dalam sekejap. Lupakan saja, abaikan saja dia untuk saat ini. Kita akan membunuhnya saat ada kesempatan nanti. Kedua pria yang berdiri di depan Ye Tianfei memandang tuan dari kubu penjaga yang pergi dengan cepat, dan salah satu dari mereka berbicara. Kemudian kedua pria itu perlahan berbalik dan menatap Ye Tianfei. Terima kasih kepada kedua senior atas bantuan kalian. Ye Tianfei memberi hormat dan berbicara. Ye Tianfei mengerti bahwa dua pria di depannya sama-sama menguasai tingkat dewa. Sama-sama, orang-orang di kubu Guardian adalah musuh publik semua orang di Chaos Void Sea. Kami tentu tidak akan bersikap sopan saat bertemu mereka. Salah satu pria berkata sambil tersenyum. Apa yang Anda katakan benar, kubu Guardian memang musuh publik. Ye Tianfei langsung memiliki kesan yang baik terhadap pria itu setelah mendengar kata-katanya. Kedua orang ini adalah master tingkat dewa. Aku tidak tahu mengapa mereka mau membantumu. Apakah karena mereka tidak tahan dengan orang-orang di kubu Guardian? Hun Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Ye Tianfei. Apapun alasannya, mereka seharusnya tidak punya niat buruk terhadapku. Aku tidak peduli dengan hal lain. Jawab Ye Tianfei. Tingkat energi mental Ye Tianfei terus meningkat. Faktanya, kemampuan persepsi energi mental lebih kuat daripada energi jiwa, terutama saat digunakan untuk menangkap pikiran dan gagasan pihak lain. Anak muda, kami sebenarnya datang ke sini khusus untuk mencarimu. Pada saat ini, salah satu pria tiba-tiba angkat bicara. Oh, kalian berdua senior datang untuk menemuiku. Ada apa? Ye Tianfei tercengang saat mendengar ini. Kami datang kepadamu untuk bekerja sama denganmu dan bersama-sama menciptakan sebuah pasukan yang secara khusus berhadapan dengan kubu Guardian. Tentu saja, kami tahu bahwa kamu sebenarnya telah membentuk pasukan yang secara khusus berhadapan dengan kubu Guardian, tetapi maafkan aku karena terus terang, kekuatan keseluruhan pasukan yang kamu bentuk masih sedikit kurang, dan tidak memiliki dasar untuk melawan kubu Guardian untuk saat ini. Misalnya, orang tadi, jika kamu bertemu dengannya, kamu hanya bisa melarikan diri. Biar kukatakan begini, jika kubu Guardian benar-benar ingin berhadapan dengan aliansimu, mereka hanya perlu mengirim beberapa dewa, dan kamu tidak akan dapat melawan. Salah satu pria itu berkata, sepertinya kedua orang ini telah menyelidiki Anda dan cukup akrab dengan aliansi yang Anda bentuk. Setelah mendengar kata-kata pria itu, Hun Lao segera menyampaikan pesan kepada Ye Tianfei. Senior, apakah kamu punya dendam terhadap kubu Guardian? Ye Tianfei mendengarkan kata-kata pria itu, berpikir sejenak dan kemudian bertanya. Kami tidak punya dendam terhadap kubu Guardian, tetapi kami ingin menghancurkan kubu Guardian. Saya pikir Anda punya ide yang sama dengan kami, jadi kami datang kepada Anda. Salah satu pria menjawab sambil tersenyum. Mungkinkah kedua senior itu ingin bergabung dengan aliansi yang aku bentuk? Ye Tianfei merenung sejenak dan bertanya. Dua dewa datang dan meminta untuk bergabung dalam aliansi. Secara logika, Ye Tianfei seharusnya sangat ramah, tetapi asal-usul kedua pria ini tidak diketahui, jadi Ye Tianfei harus sangat berhati-hati. Bertarung melawan kubu penjaga adalah hal yang sangat berbahaya, jadi setelah datang ke Void ke-6, Ye Tianfei telah menyembunyikan identitas dan asal-usulnya yang sebenarnya, dan bahkan menggunakan Ruyi Giok untuk menutupi napasnya sebagian besar waktu. Namun, kedua pria di depannya tiba-tiba datang kepadanya, dan tampaknya mereka sangat mengenalnya, yang membuat Ye Tianfei waspada. Anak muda, tidak perlu curiga. Kami tidak punya niat jahat terhadapmu. Kami datang kepadamu hanya untuk bekerja sama denganmu dalam menghadapi kubu Guardian. Kedua pria itu melihat kilatan kewaspadaan di mata Ye Tianfei, dan salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum. Anak muda, mulai sekarang, kami akan menjadi pelindung aliansi yang kau bentuk, tetapi jangan khawatir, kami tidak akan ikut campur dalam urusan aliansi secara khusus. Kami hanya akan membantu saat aliansi membutuhkannya. Selain itu, kami dapat menyediakan berbagai sumber daya kultivasi bagi anggota aliansi untuk digunakan dalam kultivasi, dan kami memiliki banyak orang di kekosongan ke-6 ini. Saat dibutuhkan, kami dapat mengirim orang untuk membantu. Singkatnya,
Tujuan kami adalah membentuk pasukan untuk bersama-sama menghadapi kubu Guardian. Anak muda, bagaimana menurutmu? Seorang pria menatap Ye Tianfei dan berkata, "Dua senior, sejauh yang aku tahu, kamp penjaga kekosongan ke-6 tidak hanya memiliki master di level dewa dan raja dewa, tetapi bahkan mungkin ada master yang lebih kuat yang bertanggung jawab. Selain itu, kamp penjaga kekosongan ke-6 bukanlah markas kamp penjaga yang sebenarnya. Markas kamp penjaga yang sebenarnya bahkan lebih mengerikan." Ye Tianfei berpikir sejenak dan berbicara, "Hahaha. Anak muda, kami tahu lebih banyak tentang kubu Guardian daripada dirimu. Jangan khawatir, kami tidak takut pada mereka, baik mereka dewa atau raja dewa, atau bahkan yang lebih kuat. Tidak peduli seberapa kuat level orang yang dikirim kubu Guardian, kami dapat memanggil master yang sesuai. Selama kamu setuju untuk bekerja sama dengan kami pasti akan memberimu dukungan yang cukup kuat." Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, kedua pria parubaya itu saling memandang, lalu salah satu dari mereka tertawa dan berkata, "Kedua orang ini benar-benar sombong. Apakah mereka benar-benar memiliki asal-usul yang mengerikan?" Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk berkata setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu. "Saya rasa kita bisa bekerja sama dengan mereka. Pokoknya, tujuan utama aliansi yang saya bentuk ini adalah untuk melawan kubu Guardian. Kalau mereka berdua benar-benar bisa memberi saya dukungan yang kuat, itu akan menjadi hal yang baik bagi aliansi kita." Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata kepada Hun Lao, "Saya tidak tahu apakah mereka punya tujuan lain. Mereka tidak ingin mengendalikan aliansi yang Anda bentuk, bukan? Apakah mereka mencoba bersaing dengan Anda untuk mendapatkan kekuasaan?" Kata ulat sutra naga bertanduk emas. "Tidak mungkin. Keduanya adalah master di level dewa. Seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk membentuk aliansi dengan kekuatan yang sama. Mengapa mereka datang untuk bersaing denganku demi kekuasaan?" Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab, "Memang, akan sangat mudah bagi kedua dewa untuk menginginkan kekuasaan. Mereka tidak perlu datang dan bersaing denganmu." Hun Lao juga setuju. "Jika mereka benar-benar dapat memberikan dukungan yang kuat bagi aliansi kita, maka tidak ada salahnya bekerja sama dengan mereka." Ye Tianfei membuat keputusan dan berkata, "Bagaimana, anak muda, apakah kamu sudah memikirkannya?" Seorang pria bertanya, "Baiklah, aku setuju untuk bekerja sama dengan kedua senior itu." Ye Tianfei mengangguk, "Hahaha, anak muda benar-benar lugas. Bagus sekali. Mulai sekarang, kita akan bekerja sama untuk menghadapi kubu Guardian dan berusaha membasmi kekuatan jahat ini secepatnya, sehingga Chaos Void Sea bisa kembali cerah dan bersinar." Kedua pria parubaya itu tertawa, dan salah satu dari mereka berbicara, "Anak muda, kekuatan tempurmu saat ini memang bagus, lebih kuat dari alammu, tapi kupikir kau juga tahu kekuranganmu sendiri." Seorang pria parubaya merasakan napas Ye Tianfei dan kemudian berbicara, "Senior, saya mengerti. Kekurangan terbesar saya sekarang adalah wilayah saya terlalu rendah." Jawab Ye Tianfei, "Sepertinya kamu cukup memahami situasimu, tetapi tidak perlu terburu-buru. Kamu masih muda, dan merupakan hal yang baik bagimu untuk membuat kemajuan yang mantap di wilayahmu. Namun, kamu harus mengejar terobosan di wilayahmu di masa depan, jika tidak, ini akan membatasi ketinggian yang dapat kamu capai di masa depan." Pria parubaya itu mengangguk. "Harta karun ini adalah hadiah kami untukmu. Kami baru saja menyaksikan pertempuranmu, jadi harta karun yang kami berikan kepadamu ini pasti sangat cocok untukmu dan akan membantu kekuatanmu. Selain itu, kami sudah memiliki sedikit pemahaman tentang aliansi yang kamu bentuk. Ada beberapa sumber daya kultivasi di dalamnya yang akan berfungsi sebagai sumber daya kultivasi aliansi ini. Ini dapat dianggap sebagai kontribusi kecil dari kami berdua untuk aliansi ini." Pria itu melambaikan tangannya dan menyerahkan dua cincin luar angkasa kepada Ye Tianfei. "Terima kasih, senior." Ye Tianfei tidak menolak dan mengulurkan tangan untuk mengambil dua cincin luar angkasa. Selama itu membantu meningkatkan kekuatan dan memperkuat fondasi untuk melawan kubu penjaga, Ye Tianfei tidak akan menolak. "Ambil token ini. Mulai sekarang, saat Anda menggunakannya untuk mengirim pesan, kami akan dapat menerimanya." Pria lain menyerahkan token kepada Ye Tianfei dan berkata, "Anak muda, sebenarnya, dengan kekuatan dan kemampuanmu, kau bisa melakukannya asalkan kau tidak bertemu dengan seorang master tingkat dewa. Jangan khawatir,
Di masa mendatang, asalkan kau menemukan bahwa kubu Guardian telah mengirim seorang master tingkat dewa untuk menghadapimu, kau harus segera mengirimi kami pesan dan kami akan membantumu menghalanginya. Lakukan saja, kami akan mendukungmu di balik layar. Seorang pria berkata, terima kasih, para senior. Ye Tianfei menjadi lebih bersemangat setelah mendengar kata-kata pria itu. Memang, dengan kekuatan dan kemampuan Ye Tianfei saat ini, dia tidak takut dengan lawan di tingkat dewa sejati, tetapi lawan di tingkat dewa surgawi memang sedikit merepotkan. Anak muda, alammu saat ini adalah alam dewa virtual yang sempurna. Bahkan jika kau berhasil menjadi dewa sejati, fondasimu masih sedikit lemah. Aku sarankan kau mencoba berkultivasi untuk menjadi Raja Dewa. Jika kau bisa menjadi Raja Dewa, itu akan cukup untuk menghadapi para dewa itu. Selain itu, menjadi Raja Dewa akan memberikan manfaat besar bagi perkembanganmu di masa depan. Tidak peduli di alam mana, seorang Raja Dewa dapat dengan mudah menghancurkan mereka yang setingkat. Aku punya beberapa informasi tentang Raja Dewa di sini. Aku akan meneleponmu sekarang agar kau dapat mempelajarinya. Seorang pria berkata kepada Ye Tianfei. Setelah mengatakan ini, dia mengulurkan jarinya dan mengirim aliran informasi kekuatan jiwa ke lautan jiwa Ye Tianfei. Ye Tianfei merasakan sedikit informasi kekuatan jiwa dan menemukan bahwa itu memang informasi tentang Raja Dewa dan dia tidak bisa menahan kegembiraan. Terima kasih, senior. Ye Tianfei buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ngomong-ngomong, pernahkah kau berpikir untuk memberi nama pada aliansi ini? Seorang pria bertanya, jika kita harus memberinya nama, sebut saja Kam Restorasi. Ye Tianfei merenung sejenak, lalu berbicara. Kam Restorer, bagus, nama ini dipilih dengan baik dan sesuai dengan apa yang akan dilakukan aliansi kita. Kedua pria parubaya itu saling tersenyum setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, dan salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum. Baiklah, anak muda, kita punya hal lain yang harus kita tangani. Ingat, lakukan saja, kami akan mendukungmu kapan saja. Tujuan kita bersama adalah menghancurkan Kam Guardian. Seorang pria lain berbicara, dan setelah itu, kedua pria itu berbalik, melangkah maju, dan pergi melalui udara. The Restorer Camp, menurutku nama ini bagus. Di masa depan, kita harus menggunakan nama ini untuk menamai pasukan yang kita dirikan di fragmen kehampaan lainnya, termasuk kekosongan ke-8. Setelah kedua pria itu pergi, mereka melangkah melewati kehampaan, dan salah satu dari mereka berbicara. Void ke-8 sudah memiliki kamp pemulih. Ayo kita pergi ke Void ke-8 sekarang, temukan kamp pemulih secara langsung dan latih mereka. Ngomong-ngomong, pemuda tadi awalnya adalah anggota kamp pemulih Void ke-8. Orang lain berkata sambil tersenyum. Kecepatan dewa benar-benar mengerikan. Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak ketika dia melihat ke arah kedua pria itu pergi. Karena dia menemukan kedua pria parubaya itu sudah berada jauh di luar angkasa. Kecepatan mereka saat bergerak di luar angkasa sungguh menakjubkan. Namun, apakah kedua orang ini dapat diandalkan? Setelah kedua lelaki itu pergi, ulat sutra naga bertanduk emas menatap ke arah mereka meninggalkannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Harusnya bisa diandalkan. Tidak ada manfaatnya bagi mereka untuk datang dan menipu kita tanpa alasan. Kata Hun Lao. Pada saat ini, Ye Tianfei merasakan dua cincin ruang yang diberikan kepadanya oleh pria parubaya itu, dan saat berikutnya Ye Tianfei menunjukkan ekspresi terkejut. Kedua cincin angkasa ini berisi sejumlah besar harta karun. Belum lagi yang lainnya, ada 40 atau 50 senjata Tao setingkat dewa sejati saja. Nilai tambah dari begitu banyak prajurit Tao tingkat dewa sejati sangat mengejutkan, dan sebagai tambahan dari prajurit Tao tingkat dewa sejati ini, terdapat pula sejumlah besar senjata sihir tingkat dewa sejati, seperti ramuan, sumber daya kultivasi, bahan obat, kristal energi, dan berbagai harta karun lainnya dari surga dan bumi. Ye Tianfei juga menemukan bahwa beberapa harta langka di antara mereka harus digunakan secara khusus untuk mengolah badan. Selain itu, Ye Tianfei juga menemukan sejumlah kepingan giok berisi teknik bela diri. Mereka cukup murah hati. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tuan Hun benar, tidak ada gunanya mereka berbohong padaku. Mungkin saja mereka benar-benar dendam terhadap kubu Guardian, jadi mereka datang kepadaku untuk bekerja sama. Tentu saja, asal-usul mereka misterius.
Tidak peduli apa tujuan sebenarnya mereka, kita harus tetap waspada. Kata Ye Tianfei. Tuan, orang dari kamp penjaga telah diusir. Sekarang kita bisa kembali ke benua Xuanhuang. Kata Hu Miao. Ya, ayo kita kembali sekarang. Ye Tianfei mengangguk, lalu Ye Tianfei menghentakkan kakinya, dan susunan teleportasi besar di bawah kakinya meledak seketika. Energi teleportasi yang kuat membungkus badan Ye Tianfei, dan kemudian mulai berteleportasi. Sosok Ye Tianfei langsung menghilang ke dalam kehampaan. Setelah transmisi dimulai, Ye Tianfei segera menggunakan jade Ruyi untuk menyembunyikan napasnya dengan rapat agar orang lain tidak dapat melacaknya. Terlebih lagi, selama proses ini, Ye Tianfei akan berhenti dari waktu ke waktu untuk menyiapkan susunan teleportasi canggih dan berbagai susunan isolasi untuk menutupi keberadaannya. Dengan cara ini, Ye Tianfei kembali ke benua Xuanhuang. Sebelum memasuki kelompok dunia tempat benua Xuanhuang berada, Ye Tianfei membuat deduksi dan persepsi yang cermat untuk memastikan tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Alasan Ye Tianfei begitu berhati-hati adalah karena dia tidak ingin mengekspos aliansinya terlalu dini, jika tidak maka akan segera menarik pengepungan dan penindasan skala besar dari kamp penjaga dan istana Yinsi. Karena kubu penjaga dan istana Yinsi telah kehilangan banyak dewa sejati selama periode ini, diperkirakan para pemimpin puncak kedua kekuatan ini sekarang marah. Setelah kembali ke benua Xuanhuang, Ye Tianfei segera memindahkan sekelompok pemimpin aliansi dan personel keluar dari Menara Hantu. Ketika Ye Tianfei bertemu dengan dewa dari kubu pembela sebelumnya, dia telah memindahkan semua anggota aliansi ke Menara Hantu. Karena ketika berhadapan dengan dewa, orang lain tidak bisa lagi membantu dan malah akan menjadi beban bagi Ye Tianfei. Kami akhirnya kembali ke benua Xuanhuang. 20 dewa sejati aliansi menghela napas lega ketika mereka mengetahui bahwa Ye Tianfei telah membawa mereka kembali ke benua Xuanhuang. Tekanan yang diberikan dewa dari kubu pembela sebelumnya kepada semua orang sungguh terlalu besar. Semuanya, fondasi aliansi kita masih sedikit kurang, jadi tugas terpenting kita selanjutnya adalah bekerja keras untuk memupuk dan meningkatkan kekuatan kita. Ye Tianfei mengumpulkan semua pemimpin puncak aliansi dan berkata dengan keras. Tapi jangan khawatir, fondasi aliansi kita lebih kuat dari yang kau tahu. Ye Tianfei melanjutkan dengan keras. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, semua pemimpin aliansi menjadi gembira. Fondasi yang disebutkan Tuan Muda Ye pastilah Xinmen di belakangnya. Dengan kekuatan kuno Xinmen yang mendukung kita, fondasi aliansi kita memang sangat kuat. Banyak eksekutif senior segera berkomunikasi satu sama lain dan berdiskusi dengan penuh semangat. Latar belakang yang disebutkan Tuan Muda Ye seharusnya mengacu pada gerbang bumi di belakangnya. Ketiga leluhur klan setan bumi diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Mereka merasa bahwa fondasi yang disebutkan Ye Tianfei seharusnya adalah gerbang bumi di belakangnya, karena sampai sekarang mereka masih merasa bahwa Ye Tianfei pastilah penerus gerbang bumi. Namun, kita harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri apapun yang terjadi. Kekuatan yang kita miliki adalah yang paling dapat diandalkan. Jadi tugas terpenting aliansi kita di masa depan adalah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan kita. Kata Ye Tianfei dengan keras. Tuan Ye, jangan khawatir. Mulai sekarang, kami akan bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha meningkatkan kekuatan kami. Seorang leluhur tua klan iblis bumi berteriak, dan kemudian pejabat tingkat tinggi lainnya juga angkat bicara untuk menyetujui Ye Tianfei. Saya punya beberapa sumber daya kultivasi di sini. Silakan bagikan sesuai kebutuhan. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi, dan mengirimkannya kepada para pemimpin puncak berbagai kekuatan di aliansi. Semua sumber daya kultivasi ini diberikan kepada Ye Tianfei oleh kedua pria itu belum lama ini. Bersambung.